Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 2300212. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan resume dari buku yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah. Nah, identitas dari buku ini yakninya eh judul buku yakninya Manajemen Berbasis Sekolah yang ditulis oleh Dr. Haji Suhadi Winoto MPD. Penerbitnya yaitu LKIS dan tahun terbit tahun 2020 dan edisi cetakan pertama. Lalu jumlah halamannya ada 173. Nah, buku ini terdiri dari 10 bab yang langsung saja kita bahas mengenai bab pertama yakni pendahuluan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah mutu dan pemerataan atau sistem sentralistik. Pendekatan yang kurang efektif eh, dan minimnya partisipasi masyarakat. Sebagai solusi, diterapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. MBS telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja sekolah di Indonesia. Penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat yang dapat berjalan secara optimal. Lalu, di bab 2 membahas mengenai konsep dasar manajemen, yang di mana ada pengertian manajemen berbasis madrasah atau sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah konsep manajemen pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri. MBS juga melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Secara umum, inti dari manajemen berbasis sekolah ini adalah yang pertama adanya otonomi sekolah dalam pengelolaan pendidikan sesuai potensi dan kemampuan. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Lalu, MBS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan yang terakhir yakni pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah melalui keterlibatan aktif semua pihak. Nah, otonomi sekolah ini berarti sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas standar pendidikan nasional. Lalu ada mengenai sejarah perkembangan manajemen berbasis madrasah atau sekolah, di mana manajemen berbasis sekolah ini berawal dari Amerika Serikat dari perjuangan guru sejak tahun 1857 melalui NIA atau PTA pada tahun 1903 untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Selanjutnya, pada 1960 sampai 1990-an, terjadi reformasi pendidikan yang mengarah pada desentralisasi dengan munculnya gagasan The New Progress Era, School Effective Student dan laporan Nation DIRIS yang menekankan pemberdayaan sekolah dan perhatian pada siswa rentan. Nah, sejak tahun 1990-an itulah MBS berkembang sebagai bagian dari reformasi pendidikan global dengan memberikan otonomi kepada seluruh rakyat sekolah. Lalu selanjutnya mengenai tujuan manajemen berbasis madrasah atau sekolah. Yang pertama yakninya meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan sekolah, madrasah melalui kewenangan partisipasi dan pemanfaatan sumber daya. Lalu yang kedua meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan sekolah yang lebih fleksibel dan efektif. Lalu yang ketiga, memungkinkan sekolah mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya sendiri. Lalu yang ketiga, yakninya memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai perkembangan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, yakninya meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Lalu yang terakhir, yakninya mendorong persaingan sehat antara sekolah melalui inovasi peningkatan mutu.
Selanjutnya kita bahas mengenai bab 3, yakninya perbedaan manajemen berbasis sekolah atau madrasah dengan manajemen berbasis pusat. Lalu yang pertama ada karakteristik manajemen berbasis pusat, di mana karakteristik MBS ini yakninya ada output, merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah, yang tercermin dari visi, misi, tujuan, serta diwujudkan dalam prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Lalu ada proses, di mana proses ini merupakan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah yang mencakup pembelajaran efektif berpusat pada siswa, kepemimpinan partisipatif, manajemen SDM yang baik, serta evaluasi berkelanjutan, dan akuntabilitas dan representativitas terhadap kebutuhan sekolah dan masyarakat. Lalu yang terakhirnya ada output di mana lalu di terakhirnya ada input, di mana input ini adalah segala sumber daya dan kondisi awal yang mendukung pelaksanaan MBS. Lalu ada karakteristik manajemen berbasis pusat. Yang pertama ada subordinasi, di mana subordinasi ini yaitu sekolah atau madrasah berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat dan hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan. Lalu ada pengambilan keputusan terpusat, ruang gerak organisasi sekolah kaku, pendekatan birokratik dan federalistik, diatur, diarahkan, dan dikontrol. Lalu ada overregulasi, di mana overregulasi ini banyak aturan dan prosedur yang harus dipenuhi sekolah sehingga administrasi menjadi kompleks. Lalu ada menghindari konflik dan risiko, dan yang terakhir yakninya pengelolaan anggaran bersifat habis pakai, di mana anggaran digunakan sesuai alokasi tanpa fokus pada efektivitas dan efisiensi hasil. Lalu ada perbedaan manajemen berbasis sekolah dengan manajemen berbasis pusat, seperti yang bisa kita lihat pada PowerPoint, di mana eh, kalau manajemen berbasis pusat itu ada subordinasi, sedangkan manajemen berbasis sekolah ada otonomi, lalu pengambilan keputusan pada manajemen berbasis pusat, lalu pengambilan keputusan partisipatif pada manajemen berbasis sekolah. Di sini kurang lebih ada 15 perbedaan antara manajemen berbasis pusat dengan manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri pada PPT yang sudah saya jelaskan, sudah saya gambar yang sudah saya cantumkan. Lalu kita lanjut kepada bab 4, yakninya mengenai aktivitas manajerial dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Yang pertama, yakninya ada pengertian aktivitas manajerial, di mana aktivitas manajerial adalah proses pengelolaan yang dilakukan kepada sekolah dalam menjalankan organisasi pendidikan. Lalu menurut berbagai ahli, fungsi manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan, dan pengawasan atau POAC, atau yang kita bisa singkat dengan POAX. Lalu beberapa ahli juga menambahkan bahwa langkah lain seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Namun secara ini tetap dapat disederhanakan menjadi 4 fungsi yang tadi yaitu POAC atau POAC. Lalu ada implementasi dari aktivitas manajerial dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan ini merupakan proses menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah kerja serta penggunaan sumber daya agar kegiatan pendidikan terarah dan efektif. Lalu ada pengorganisasian atau organizing, di mana proses ini mengelompokkan tugas, membagi kerja, menetapkan wewenang, serta mengatur sumber daya manusia dan sarana agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Lalu ada penggerakan atau actuating, di mana yakninya proses mengarahkan dan memotivasi guru atau staf agar lebih bekerja secara efektif dan ikhlas melalui kepemimpinan, komunikasi, dan pemberian motivasi. Lalu ada pengawasan atau controlling, di mana pengawasan ini merupakan proses memantau, menilai, dan membandingkan pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Nah, selanjutnya kita bahas kepada bab selanjutnya, yakni bab 5 mengenai kepemimpinan dalam perspektif manajemen berbasis sekolah atau madrasah, di mana yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan merupakan suatu proses menggerakkan,
mempengaruhi, dan membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada 4 unsur yang terkandung dalam pengertian kepemimpinan. Yang pertama, yakni unsur orang yang menggerakkan yang dikenal dengan pemimpin. Lalu yang kedua ada unsur orang yang digerakkan yang disebut kelompok atau anggota. Yang ketiga, yakni unsur-unsur situasi di mana aktivitas pergerakan berlangsung yang dikenal dengan organisasi. Lalu yang keempat ada unsur sasaran kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai model dan gaya kepemimpinan seperti yang sudah kita pelajari pada manajemen satuan pendidikan. Yang pertama ada teori sifat, di mana gaya ini yakni kepemimpinan ditentukan oleh sifat dan karakter pribadi pemimpin. Lalu ada model atau teori perilaku, di mana kepemimpinan dinilai dan perilaku baik yang berorientasi pada tugas maupun hubungannya dengan yang lain. Lalu ada model atribusi di mana kepemimpinan muncul karena pengikut menganggap sebagai seorang pemimpin. Yang keempat ada teori karismatik atau model karismatik di mana pemimpin memengaruhi pengikut melalui karisma dan inspirasi. Dan ada teori situasional di mana gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi yang ada. Lalu ada teori transaksional dan transformasional. Nah, teori transaksional ini berdasarkan tugas dan penghargaan. Nah, lalu kalau transformasional itu tuh berdasarkan inspirasi dan perubahan. Nah, itu perbedaannya. Lalu ada mengenai kepemimpinan partisipatif dalam manajemen berbasis madrasah atau sekolah. Nah, di sini kepemimpinan partisipatif itu apa sih? Nah, partisipatif itu merupakan gaya kepemimpinan yang mengutamakan keseimbangan antara pencapaian tugas dan hubungan yang baik dengan seluruh warga dan guru untuk mendorong keterlibatan guru, staf, orang tua, dan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, pelaksanaan program serta evaluasi sehingga meninggalkan memiliki dan mutu sekolah. Nah, dari ini nih, dalam penerapannya, kepala sekolah berperan sebagai manajer, pemimpin pembelajaran, penegak disiplin, fasilitator hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu ada mengenai tugas dan fungsi sekolah dalam penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini. Yang pertama, yakninya menyusun rencana program MBS dengan melibatkan seluruh unsur sekolah, siswa, semua orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Lalu ada mengkoordinasikan sumber daya sekolah dan luar sekolah untuk mencapai tujuan MBS. Lalu ada melaksanakan program MBS secara efektif dan efisien dengan prinsip manajemen mutu. Lalu ada melakukan pengawasan dan pengembangan agar pelaksanaan sesuai saran, dan yang terakhir ini melakukan evaluasi akhir tahun sebagai dasar penyusunan program berikutnya. Nah, selanjutnya mengenai bab 6 yakninya teknik peningkatan mutu pendidikan di sekolah maupun madrasah. Nah, yang pertama ada pengertian teknik. Apa sih teknik itu? Teknik merupakan strategi, yakninya garis besar rencana atau arah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada pendekatan, di mana merupakan cara pandang atau sudut pandang dalam melaksanakan kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Lalu yang ketiga ada pengertian dari mutu, di mana mutu sekolah atau eh, pendidikan merupakan kemampuan mengelola input, proses, dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal dan meningkatkan kemampuan belajar dan hasil belajar siswanya. Lalu materi mengenai teknik peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada school review, di mana evaluasi sekolah bersama warga sekolah dan pihak terkait untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, serta menyusun rencana perbaikan. Lalu yang kedua ada benchmarking, di mana benchmarking ini merupakan menetapkan standar mutu dengan membandingkan kondisi sekolah dengan praktik terbaik. Lalu yang ketiga ada quality assurance, di mana yakninya menjamin proses pendidikan berjalan sesuai standar melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Lalu yang terakhir yakninya ada quality control, di mana quality control ini merupakan mengendalikan mutu hasil pendidikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Lalu kita lanjut kepada bab selanjutnya, yakninya bab 7, di mana bab 7 ini merupakan eh, bab 7 ini merupakan eh, budaya dan iklim sekolah dalam perspektif manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama ada budaya sekolah, di mana budaya sekolah merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi eh, yang menjadi pedoman perilaku warga sekitar serta membentuk karakter. Lalu ada iklim sekolah di mana suasana lingkungan sekolah yang dirasakan warga sekolah dan memengaruhi perilaku saat proses belajar mengajar. Lalu ada mengenai karakteristik budaya dan iklim sekolah. Di sini kami ada eh, 6 karakteristiknya. Yang pertama yakninya inovasi dan pengambilan keputusan. Nah, di sini nih eh yang pertama yakni karakteristik ikut sekolah yang pertama yakninya dukungan organisasi, lalu ada kualitas anggota, lalu ada keterbukaan, lalu ada gaya kepemimpinan, lalu ada konflik, lalu ada otonomi. Nah, kita lanjut kepada bab selanjutnya yakninya bab 8, di mana bab 8 merupakan pengambilan keputusan dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini kita bahas pertama mengenai konsep dasar pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan merupakan proses memilih beberapa alternatif untuk memecahkan masalah dalam organisasi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, dalam sekolah ini keputusan merupakan bagian penting dari manajemen dan sebaliknya. Melibatkan guru, staf, stakeholder agar tujuan telah dapat tercapai. Lalu selanjutnya mengenai jenis pengambilan keputusan, di mana ada 5, yakni yang pertama pengambilan keputusan individual, di mana keputusan diambil oleh kepala sekolah atau guru secara mandiri atau melalui pelimpahan wewenang untuk masalah yang tertentu. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan kompleks, di mana keputusan diambil bersama antara kepala sekolah dan guru. Yakni model ini lebih efektif karena menghasilkan keputusan lebih baik dan melibatkan banyak pihak. Lalu yang ketiga dari jenis-jenis pengambilan keputusan ada pengambilan keputusan otoritatif, di mana kepemimpinan ditentukan oleh kepala sekolah secara sepihak dan bersifat membaca serta kurang sesuai dengan konsep manajemen berbasis sekolah. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan pribadi, di mana keputusan yang diambil oleh individu atau dirinya sendiri. Lalu ada pengambilan keputusan organisasi, yakni keputusan firma yang diambil secara kolektif agar seluruh warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah adalah sesuai prinsip dari manajemen berbasis sekolah. Nah, kita lanjut kepada bab selanjutnya, yakninya mengenai konsep. Eh, Selanjutnya mengenai bab 8, yakninya eh, strategi pengambilan keputusan dalam manajemen berbasis sekolah di madrasah. Ada pengambilan keputusan partisipatif, di mana partisipasi akan pengambilan keputusan adalah keterlibatan berbagai pihak dalam menyusun keputusan organisasi, termasuk di sekolah. Lalu model ini penting untuk meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta menghasilkan keputusan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada partisipasi guru dan pengambilan keputusan, di mana guru adalah komponen penting dalam sekolah yang memiliki wewenang dan pembelajaran sebagai hal pendelegasian kepala sekolah. Lalu selanjutnya bab ke-9 mengenai mengenai strategi penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Yang pertama ada pengertian strategi. Strategi berasal dari istilah Miller yang berarti eh, cara atau seni memimpin dan mengatur operasi untuk mencapai tujuan. Nah,
selanjutnya yakninya langkah-langkah dalam strategi penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada persiapan yang terdiri dari sosialisasi MBS kepada warga sekolah dan masyarakat. Lalu yang kedua membentuk inti eh, tim pengembangan mutu, lalu ada menentukan sasaran mutu, dan yang terakhir menyusun program peningkatan mutu bersama komite. Nah, itu merupakan bagian persiapan. Lalu di bagian implementasi atau pelaksanaannya, yakninya melaksanakan program peningkatan mutu, lalu ada menggunakan sumber daya secara optimal, dan yang terakhir, kepala sekolah melakukan supervisi, monitoring, serta memberikan arahan dan dukungan. Lalu yang ketiga dari langkah-langkah eh, strategi penerapan MBS, yang ketiga ada evaluasi dan tindak lanjut, di mana evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang itu melibatkan guru, staf, eh, dan komite sekolah. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni bab terakhir mengenai komite sekolah madrasah dalam perspektif manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama ada konsep dasar komite sekolah atau madrasah. Komite sekolah ini merupakan lembaga mandiri yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam menghidupkan mutu dan kebijakan pendidikan nasional. Lalu ada komite sekolah atau madrasah dalam pengambilan mutu pendidikan yang pertama yakninya komite sekolah berperan meningkatkan mutu pendidikan melalui terlibatnya orang tua dan masyarakat serta rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi sistem sentralistik dan minimnya partisipasi masyarakat. Lalu ada proses pembentukan komite sekolah. Yang pertama ada persiapan. Yang pertama yakni membentuk panitia, lalu sosialisasi, menetapkan baris dan mengidentifikasi calon peserta. Lalu ada pemilihan, di mana pemilihan ini merupakan menyeleksi, mengumumkan, memiliki eh, acara musyawarah atau voting lalu menetapkannya. Lalu ada penutup, di mana penutup ini merupakan hasil pemilihan yang disahkan oleh kepala sekolah dan direktur dalam AD atau ART. Lalu yang terakhir ada peran komite sekolah atau madrasah. Yang ininya perannya berdasarkan pasal ayat 4, yang ininya pemberian perlambangan yang terdiri dari memberikan makan terkait kebijakan agama, kurikulum, dan lain sebagainya. Lalu ada pendukung yang ininya membantu dan mengevaluasi pelaksanaan partisipasi orang tua dan masyarakat, lalu ada mediator ini yang menjembatani hubungan antara sekolah, pemuda, dan masyarakat. Lah, selain itu nih, komite sekolah ini juga terlibat dalam perencanaan pengawasan evaluasi. Nah, yang terakhir yakninya strategi pemberdayaan komite di sekolah. Nah, pemberdayaan komite di sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat dan manajemen berbasis sekolah, serta strategi meliputi peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan, evaluasi program sekolah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah video singkat dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.